Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Hamaulidah dari Prodi Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemikiran filsafat Hasan Hanafi dari mata kuliah orientasi filsafat. Pembahasan di video ini ada 4. Yang pertama yaitu biografi Hasan Hanafi. Yang kedua adalah karir di dunia intelektual Hasan Hanafi. Yang ketiga yaitu metode pemikiran Hasan Hanafi. Dan yang keempat adalah karya-karya dari Hasan Hanafi. Biografi Hasan Hanafi. Hasan Hanafi dilahirkan pada 13 Februari 1935 di kota Kairo, Mesir. Di keluarga Bani Suwaif, ia keturunan dari suku Berber dan suku Badui. Biasa dipanggil dengan Hanafi, ia adalah seorang pemikir hukum Islam dan guru besar filsafat terkemuka di Universitas Kairo, Mesir. Hanafi tumbuh di kawasan Kairo Fatimiyah, dekat tembok benteng Salahuddin, daerah perkampungan Al-Azhar. Dia mulai belajar Al-Quran pada usia 5 tahun di bawah bimbingan Syekh Sayyid ulama pada masa itu. Dan ia wafat pada 21 Oktober 2021 saat berusia 86 tahun. Biografi intelektual Hasan Hanafi. Pada tahun 1948, ia tamat pendidikan dasar. Pada tahun 1952, tamat Madrasah Sanawiyah Khalil Agha di Kairo. Pada tahun 1956, ia memperoleh gelar sarjana mudanya dari Universitas Kairo, jurusan filsafat, Fakultas Adab. Pada tahun 1966, ia berhasil menyelesaikan program master dan doktoralnya di Universitas Sorbonne, Prancis, dengan konsentrasi kajian pemikiran Barat modern dan pramodern. Karir di dunia intelektual Hasan Hanafi. Pada tahun 1967, diangkat menjadi lektor. Pada tahun 1973, diangkat menjadi lektor kepala. Pada tahun 1980, diangkat menjadi profesor filsafat di jurusan filsafat Universitas Kairo. Hanafi juga aktif di beberapa negara dan perguruan tinggi internasional sebagai tamu dosen seperti di Perancis tahun 1969, di Belgia tahun 1970, di Temple University Philadelphia tahun 1971 sampai 1975, di Universitas Kuwait pada tahun 1979 dan Universitas Fes Maroko pada tahun 1982 hingga 1984, serta diangkat sebagai guru besar di Universitas Tokyo tahun 1984 sampai 1985, di Persatuan Emirat Arab pada tahun 1985 dan menjadi penasihat program di Universitas PPP di Jepang pada tahun 1985 sampai 1987. Metode pemikiran Hasan Hanafi. Hanafi menawarkan 2 teori yang ia gunakan untuk mengatasi kekurangan teologi klasik yang bersifat teosentris, yaitu analisa bahasa dan analisa realitas sosial. Untuk melandingkan 2 tawarannya tersebut, Hanafi menggunakan 3 metode berpikir, yaitu dialektika, fenomenologi, dan hermeneutik. Yang pertama, dialektika. Dialektika adalah metode pemikiran yang didasarkan pada asumsi bahwa proses perkembangan sejarah terjadi lewat konfrontasi dialektis, saat tesis melahirkan antitesis dan selanjutnya melahirkan sintesis. Yang kedua, fenomenologi. Fenomenologi merupakan gagasan Husserl pada tahun 1859 sampai 1938 yang merupakan metode berpikir untuk mencari hakikat sebuah fenomena atau realitas. Hanafi menggunakan fenomenologi untuk menganalisis, memahami, dan memetakan realitas-realitas sosial, politik, ekonomi, realitas dunia Islam, dan realitas tantangan Barat yang di atasnya dibangun sebuah revolusi. Yang ketiga yaitu hermeneutik. Hermeneutik merupakan sebuah cara penafsiran terhadap teks atau simbol yang mensyaratkan adanya kemampuan untuk menafsirkan kondisi masa lalu,
yang tidak dialami kemudian dibawa pada masa sekarang. Hanafi menggunakan metode hermeneutik untuk membumikan gagasan teologinya yang bersifat antroposentris, dari teks ke konteks, dari langit ke bumi, dan dari teori ke praktek. Pemikiran filsafat Hasan Hanafi. Yang pertama, rekonstruksi teologi. Bagi Hasan Hanafi, teologi merupakan suatu ilmu yang paling fundamental dalam tradisi Islam. Harus dibangun kembali sesuai dengan perspektif dan standar modernitas. Untuk itu, ia mengajukan ide neokalam atau ilmu kalam baru. Yang kedua, oksidentialisme. Pemikiran Hasan Hanafi tentang oksidentialisme. Hasan Hanafi menginginkan seorang oksidentalisme mempunyai tugas untuk merumuskan tugas-tugas sebagai pengkaji tradisi Barat, yaitu melenyapkan superioritas Barat dan dengan menjadikan sebagai objek kajian dan menumbangkan kaum minoritas dengan menjadikannya sebagai subjek pengkaji. Hal ini bisa ditandai dengan hilangnya dikotomi antara tuan dengan hamba. Yang kedua, menghapus mitos kebudayaan Barat atau kosmopolit sebagai kebudayaan yang harus diadopsi oleh seluruh bangsa. Selama ini, kebanyakan orang menganggap bahwa kebudayaan terbaik adalah kebudayaan Barat. Untuk menghapus mitos ini, Hanafi menawarkan solusi, yaitu dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan akan mengembalikan Barat pada batas-batas alamiahnya. Dan pemikiran filsafat Hasan Hanafi yang ketiga yaitu kiri Islam. Isi pemikiran kiri Islam bertopang pada 3 pilar, yaitu revitalisasi khazanah Islam klasik. Hasan Hanafi menekankan bahwa perlunya rasionalisme untuk revitalisasi khazanah Islam. Rasionalisme adalah keniscayaan untuk kemajuan dan kesejahteraan Muslim, serta untuk memecahkan situasi kekinian di dalam dunia Islam. Yang kedua yaitu perlunya menantang peradaban Barat. Ia mengingatkan tentang bahayanya imperialisme kultural Barat yang cenderung membasmi kebudayaan bangsa-bangsa yang secara kesejahteraan kaya. Yang ketiga yaitu analisis terhadap realitas dunia Islam. Ia mengkritik metode tradisional yang bertumpu pada teks atau nas dan mengusulkan suatu metode tertentu agar realitas dunia Islam dapat berbicara pada dirinya sendiri. Selanjutnya, karya-karya Hasan Hanafi. Pada tahun 1961, ia menulis disertasi tentang metode penafsiran sebagai karya ilmiah terbaik di Mesir. Pada tahun 1976, ia menulis buku berjudul Qadiyah Mu'asirah. Pada tahun 1977, ia menulis Religious Dialogue and Revolution, Essay on Judaism, Christianity, and Islam. Pada tahun 1980, ia menulis buku Al-Turaj wal Al-Tajdid. Pada tahun 1952 sampai 1981, ia menulis Al-Din wa Al-Saura. Pada tahun 1988, ia menulis Dirasat Islamiyah, Dirasat Falsafiyah min Al-Aqidah ila As-Saura. Pada tahun 1991, ia menulis Muqaddimah fi Ilmi Al-Istighraq. Pada tahun 1993, ia menulis buku berjudul Religion, Ideology, and Development, dan masih banyak lagi karya-karyanya. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.